Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Yudis Channel. Eh, Sekarang kita akan belajar mengenai File Transfer Protocol atau FTP server. Ya, apa sih bedanya FTP server dengan kemarin kita pelajari remote server? Ya, jika remote server hanya digunakan untuk meremote sebuah server, mengendalikan server dari jauh. Sedangkan kalau untuk FTP itu kita bisa mengirimkan sebuah file atau data ke dalam sebuah server sharing. Artinya bisa dari server ke klien atau klien ke server. Ya, jadi misalnya ada server yang tidak ada di dekat kita gitu loh. Kita pengen mengirimkan file kita ke dalam sana, kan nggak mungkin kita bawa flash disk. Kita misalnya servernya ada di luar daerah, kita keluar daerah untuk mengirimkan file kita ada perubahan, misalnya web lah contoh. Maka itu kita bisa gunakan FTP. Jadi kita akan transfer data yang ada di PC atau di laptop kita ke dalam server kita. Oke, caranya cukup mudah, sama seperti kita install Telnet atau SSH. Tidak banyak yang dikonfigurasi, ya, hanya menginstal paketnya aja. Ya, karena sebelumnya di Telnet kita sudah mengupdate semua repositorinya, kita hanya tinggal menginstal saja. Ada beberapa aplikasi FTP, ada Pro FTP, ada Pure FTP, ada berapa lah, banyak gitu. Ya, nanti kita akan coba satu, contohnya adalah Pro FTP. Ya, kita langsung saja kita jalankan Debian server kita. Kita jalankan. Bagi yang nanti di perjalanan ada kendala mengenai tidak bisa menginstal paket FTP-nya tersebut karena belum terdownload di dalam Debian kalian, maka nanti tinggal dilihat di video tentang menginstal Telnet. Oke, kita langsung login menggunakan root. Kita langsung install apt minget install pro ftpd. Kita yes, enter. Ya. Cepat ya. Di sini udah langsung server kita bisa berfungsi sebagai FTP server. Nah, untuk aplikasi pihak ketiga yang kita gunakan untuk mentransfer sebuah file, kita bisa menggunakan FileZilla. FileZilla sendiri bisa di-download. Sambil nanti kita cek apakah saya sudah install FileZilla atau belum. Nanti FileZilla itu tinggal ketik FileZilla seperti ini. Nanti ada filezillaproject.org. Nah, tinggal nanti cari FileZilla untuk klien. Nah, FileZilla client or platform. Tinggal pilih aja di sini. Nanti tinggal lihat ya. Kita yang 64 bit atau 32 bit. Tapi sama nih. Bisa ya, tinggal download di sini. Saya cek dulu di saya ada FileZilla atau tidak. Oh, ada ya. Berarti saya tidak perlu download FileZilla. Kenapa nih di sini will not be saved? Ada sedikit error tadi. Error loading queue. Seperti ini ya, FileZilla-nya. Tadi tidak tahu apa tadi errornya ya. Nah, topologi yang kita gunakan masih sama ya, seperti ini. Ini topologinya. Sekarang judulnya mengenai instalasi FTP server.
Kenapa kita selalu pakai topologi seperti ini? Biar nanti memudahkan. Artinya, untuk melakukan koneksi itu, ya dari jarak jauh, baik di remote atau saling mengirimkan file, dia harus terhubung dulu. Ya, makanya kita sudah memberikan IP address seperti ini. Ya, kecuali di server itu punya IP public. Ya, kalau punya IP public, kita tidak perlu mengkonfigurasi IP dengan sama networknya ini. Ya, selama kliennya bisa terkoneksi internet, kita bisa mengakses ya IP-nya kalau menggunakan IP public. Oke, jadi kita sudah setting servernya dengan IP sekian, kliennya juga nanti sudah kita setting di IP sekian. Bisa nanti dilihat untuk konfigurasi topologi IP-nya itu di video instalasi telnet di Debian 9 ya. Jadi saya tidak mengulang lagi untuk konfigurasi IP-nya, tinggal bisa kalian langsung cek di IP address itu sudah ada IP-nya 10.1 dan di Windows-nya sudah ada IP-nya 10.2. Jadi kita tinggal uji coba saja setelah install. Kita masukkan IP-nya di 192.168.10.1, username-nya itu Yudis, passwordnya kita masukkan, portnya kita pakai, portnya bisa pakai port telnet 21, FTP 21 pakai 21 atau port 22 SSH. Kita coba quick connect tanpa masukin port. Save password, do not password. Sorry, saya langsung masukin dari port 22. Oke, kita do not save password. Ada bug-nya seperti itu. Ya, ini saya menggunakan SFTP karena tadi saya pakai port 22 jadi secure FTP. Kalau saya pakai port 21, kita coba. Oke. Lalu ke backup XML file. Kita coba ya, kalau di tadi kita bisa lihat FTP formula optional encryption, SFTP for SSH, atau pakai FTP over TLS. Ya, kita pakai yang port 22 saja. Oke. Ini FileZilla-nya error ya. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan di kalian enggak ya. Jadi saya masuk menggunakan user UDIS. Di user UDIS ini, kalau kita lihat di sini, saya buka directory user UDIS nih, DLS. Atau kita langsung buka aja, langsung CD. Kita cek directory-nya ke user UDIS ya. Ada apa sih di sini? Kita ls. Nggak ada apa-apa ya. Lihat, tidak ada apa-apa di sini. Ada file bus seperti ini memang tidak terlihat ya. Tidak terlihat. Kalau kita pakai ls-a baru terlihat. Ada bus history, bus logout ya. Kalau tidak pakai itu tidak terlihat. Nah, kita akan mencoba mengirimkan file dari Windows kita seperti misalnya dokumen. Saya punya dokumen namanya dokumen apa atau book 2 XLX ini aja nih. Saya kirimkan ke UDIS. Saya tarik, saya drag. Transfer finish. Oke. Kita lihat di sini apakah ada file namanya book 2. Sudah ada book 2 LXX ya. Kita sudah mentransfer file dari Windows kita ke
home UDIS. Oke. Terus untuk masuk ke direktori lain bisa nggak? Dia tidak bisa. Kalau user dia hanya bisa masuk ke direktori home UDIS-nya sendiri. Kalau saya ngirim tadi misalnya di ls di root, kita lihat di root ada file ini ya. Ada bin boot. Misalnya saya mau ngirim tadi book 2 ke root nih ya. Saya kirim ke sini. Apakah dia bisa dengan user UDIS? Satu file could not be transfer ya. Karena dia user biasa, dia tidak bisa mengirim file di luar dari foldernya UDIS ya. Hak aksesnya tidak ada. Makanya kalau saya mau mengirimkan biar bisa ke semua folder, maka saya harus masuk menggunakan username root. Kebetulan di sebelumnya ya, kita sudah mengaktifkan user root di SSH-nya. Jadi seharusnya kita sudah bisa masuk menggunakan username root. Kalau belum merubah permit login root-nya, maka kita nggak bisa masuk menggunakan username root. Oke. Oke, sekarang kita di root seperti ini. Saya kirimkan file book 2. Nah, port 22. Dia tidak bisa. Di mana dia kirimnya? Coba kita lihat dulu. ls sudah ada book 2 lsx ya. Kita lihat di sini ada book 2 lsx. Kita bisa ngirimkan menggunakan username root. Ya, kalau supaya bisa rootnya aktif, nanti bisa lihat di video SSH ya, install SSH di Debian 9. Nanti adanya di konfigurasi nano /etc ssh sshd underscore config. Kita menambahkan permit root login yang ini ya. Ini kita tambahkan permit root login, kita bikin yes. Jadi kita bisa login menggunakan root. Oke, sekian untuk instalasi FTP ya. Selamat mencoba. Ya, semoga video ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.